Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa ikut hadir dengan para peminat kajian politik ya. Saya nggak tahu nih apakah memang ada yang dari jurusan politik atau dari HI. Kalau ada mungkin nanti bisa lebih aktif dalam diskusi lah ya, insyaallah. Saya diminta untuk berbicara tentang mengenal politik internasional ya. Jadi memang kalau kami di program studi HI di Unikom, politik internasional itu kita beri di semester 5 ya. Kita kasih judul dinamika politik internasional. Kebetulan saya sih nggak ngajar politik internasional. Saya kalau di kampus konsentrasinya ke international law ya, ke hukum internasional. Ya. Walaupun di semester awal saya memberikan sebuah materi kuliah yang menjadi prasyarat bagi mahasiswa HI untuk mengenali studi kawasan namanya regionalism. Jadi sebelum mengenali kawasan-kawasan yang ada di dunia, Asia, Afrika, gitu ya, Eropa, Amerika, itu harus lulus dulu mata kuliah namanya regionalisme. Jadi mengenal kawasan-kawasan, mengenal dalam konteks teorisasinya ya. Namun di kesempatan malam ini saya akan langsung memberikan perspektif Islam ya. Jadi tidak berbicara dalam konteks yang sifatnya general tentang politik internasional. Apa itu politik gitu ya, kemudian apa itu internasional. Kalau nanti mungkin butuh penjelasan, discuss boleh lah ya. Kita bicara hal yang mendasar lagi. Politik itu apa? Saya pikir kalau politik mungkin di materi pertama sudah dibahas ya. Sudah internasional sama Sadrian untuk politik sudah dibahas. Ya. Nah, internasional itu sebenarnya kalau dari sisi bahasa internation ya, jadi melewati batas negara. Jadi sebut internasional itu kalau melewati batas negara. Nah, prinsipnya situ. Kapan sih studi HI itu muncul? Sebenarnya studi HI itu studi yang baru dalam kancah keilmuan. Baru berkembang pasca Perang Dunia Pertama. Ya. Walaupun secara Perang Dunia Pertama itu 1921 lah ya. Jadi awal dekade awal milenium ini. Kemudian sebenarnya secara prinsip dasar studi HI itu memang sudah ada sejak Perjanjian Westphalia 1648. Kalau bagi kami orang-orang HI tidak boleh tidak tahu Perjanjian Westphalia, itu perjanjian yang menjadi tonggak kemunculan ilmu HI. Ada dua prinsip dari Perjanjian Westphalia, perjanjian yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa, yaitu sekularisme dan nasionalisme gitu. Jadi prinsip-prinsip nasionalisme itu baru muncul pasca Westphalia, termasuk juga sekularisme, dan itu menjadi semacam dua konsep yang kembar ya. Jadi antara nasionalisme dengan sekularisme itu satu paket gitu. Maka memang studi HI itu dari awal itu dibentuk dalam perspektif sekuler ya. Makanya kami di HI itu rujukannya adalah prinsip-prinsip yang sekuler ya. Jadi tidak sama sekali memasukkan nilai-nilai agama ke dalam kajian keilmuan. Walaupun memang belakangan di tahun 2000-an
1990-an lah ya, pasca runtuhnya Uni Soviet, itu mulai muncul kajian mazhab baru di studi HI yang sifatnya non-mainstream, yaitu International Relation and Religion, ya, jadi agama dan HI. Nah, termasuk memang konsentrasi saya di S3 itu berbahas tentang Islam dan HI gitu. Nah, saya langsung masuk ke sana tentang HI dan Islam mungkin ya, atau politik internasional dalam perspektif Islam lah. Ya. Mudah-mudahan sesuai ya, karena saya meraba-raba juga ini saya harus ngomong apa gitu, karena yang menyelenggarakan kajian sistem politik Islam, jadi saya anggap ada kaitannya dengan Islam. Ya, mudah-mudahan sesuai ya. Bingung juga diminta ngasih silabus. Silabus itu kan 16 pertemuan, nih silabus 1 pertemuan gimana ceritanya. Mungkin pokok bahasan mungkin ya yang dimaksud ya, nggak apa-apa lah ya. Baik, jadi anggaplah ini sedikit pengenalan tentang politik internasional. Jadi kenapa sih kita harus memahami politik internasional? Ini kalau dalam perspektif seorang Muslim ya. Tentu kita penting memahami politik internasional karena Islam itu adalah agama yang tidak hanya sekedar ritual, tapi juga agama yang sifatnya mengatur seluruh aspek kehidupan. Dan salah satu wujud dari implementasi ajaran Islam adalah adanya negara yang didasari oleh prinsip-prinsip Islam, ya, negara Islam atau daulah Islam, yang dikenal dengan nama khilafah Islam. Gitu. Maka umat Islam itu sepanjang sejarah dia menunjukkan eksistensi keislaman dalam bernegara melalui negara Islam atau khilafah Islam. Maka penting seorang Muslim dia memahami peta, ya, peta interaksi antar negara secara internasional, gitu. Sehingga memahami politik internasional itu menjadi penting juga agar kita bisa menjaga eksistensi, ya, negara Islam ini dari segala ancaman yang muncul dari luar, gitu. Yang dulunya seperti itu. Sehingga bagaimana negara Islam itu sejak dibentuk pada masa Rasulullah SAW itu tetap bisa berlangsung sampai 1300-an tahun ya, gitu. Walaupun sekarang ternyata faktanya sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, ada kewajiban bagi seorang Muslim untuk mengemban dakwah ke seluruh dunia. Artinya umat Islam itu, agama Islam itu bukan agama yang sifatnya untuk dirinya sendiri, tapi agama yang untuk disebarluaskan. Nah, ketika disebarluaskan, maka pasti ada interaksi dengan bangsa lain. Maka disinilah kemudian pemahaman tentang politik internasional itu menjadi penting bagi seorang Muslim. Dia harus bersinggungan dengan bangsa lain. Gitu. Jadi bukan agama yang memerintahkan umatnya itu kurung batoken gitu ya. Islam itu justru memerintahkan kita umatnya untuk menjadi seorang yang berorientasi global, berorientasi internasional gitu ya, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, dan itu menjadi suatu hal yang dididikkan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya. Nah, kemudian juga dengan begitu maka karena sudah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, maka dengan begitu interaksi antar negara itu pun harus diatur dengan aturan-aturan Islam gitu. Makanya kalau kita lihat sejarah bahwa banyak sekali sumbangsih dari ajaran Islam yang membuat paton ya atau pola yang sekarang menjadi apa yang disebut sebagai hukum internasional misalkan. Itu banyak juga digali dari bagaimana dulu negara Islam itu membangun relasi dengan negara-negara lain di seluruh dunia ini. Gitu. Contohnya misalkan kalau dalam hukum internasional
hukum diplomatik gitu ya, hukum perang gitu. Itu banyak yang diadop dari syariat Islam, dari ajaran-ajaran Islam gitu. Nah, ini juga menjadi hal yang penting untuk menjadi landasan kenapa kita harus memahami politik internasional. Nah, itu asumsinya kalau memang khilafahnya ada kan gitu. Sekarang tidak ada. Nah, lalu kalau sekarang khilafah tidak ada pasca runtuhnya Turki Utsmani 1924, apakah juga penting memahami politik internasional? Ya, tentu penting gitu. Ya penting dalam konteks kita bisa melihat bahwa ternyata ketika umat Islam kehilangan khilafah ya sebagai sebuah wujud untuk bisa menjaga eksistensi Islam secara global, ya nampaklah seperti yang kita alami saat ini gitu ya. Umat Islam menjadi tidak berdaya, umat Islam menjadi ya tidak ada pelindungnya, tidak ada perisainya gitu. Saya sering diminta pendapat terkait dengan kasus-kasus umat Islam ya yang silih berganti gitu ya. Rohingya yang terbaru saya diminta pendapat tentang bagaimana Joe Biden dia menyatakan pengakuan terhadap genosida Turki terhadap Armenia gitu ya. Bagaimana Prancis dia melakukan penutupan masjid-masjid dan memberikan tekanan terhadap umat Islam di Prancis. Ini saya salah bikin background ya, harusnya jangan Prancis ya. Lagi jadi musuh sebenarnya. Apa namanya? Ini menunjukkan bahwa umat Islam itu penting untuk memiliki sebuah wadah yang bisa menjaga eksistensinya, khilafah Islam. Dan sekarang kriminalisasi terhadap konsepsi khilafah itu sedemikian kuatnya. Dan ini harus difahami bukan hanya sekedar konteks lokal ya, Indonesia gitu melakukan kriminalisasi terhadap ajaran khilafah, tetapi harus dibaca bahwa ini adalah sebagai sebuah, kalau kata Samuel Huntington itu sebagai sebuah clash of civilization. Peradaban kapitalisme Barat merasa terancam dengan konsepsi khilafah yang mulai menggeliat dan bangkit gitu ya, diserukan oleh para pengemban dakwah yang memang mereka menginginkan peradaban Islam dulu yang dipimpin khilafah itu kembali bangkit gitu. Nah, ini harus dibaca ke arah sana. Ikhwan akhwat sekalian, jadi untuk memahami politik internasional penting kita memiliki apa yang disebut sebagai kerangka teoritik ya dalam memahami perilaku politik setiap negara gitu. Karena kalau tanpa kerangka berpikir ya maka kita akan keliru untuk memetakan ya. Jumlah negara di dunia itu banyak, 200-an lebih jumlah negara di dunia. Apakah ketika berbicara politik internasional, hubungan internasional, kita pelajari semua? Ya, tentu tidak, gitu ya. Nah, untuk itu maka penting kita memiliki kerangka, gitu. Apa yang harus kita jadikan kerangka? Pertama, kita harus bisa memetakan bahwa ada negara yang sifatnya ideologis, ya, dan ada negara yang tidak ideologis. Ideologis bukan sebagai sebuah konsep sekedar ideologi yang diklaim ya, tapi memang dia secara real adalah sebagai ideologi ya, seperti yang disebutkan oleh De Tracy bahwa ideologi itu dia punya dua ya, punya konsep mendasar dan yang kedua punya metode untuk menjalankan konsepnya, atau dalam bahasa lain ideologis itu punya fikrah dan thariqah ya. Setiap negara ideologis dia punya konsep yang ingin dia sebarluaskan. Amerika dengan kapitalismenya dia punya konsep bagaimana mengatur dunia dengan aturan kapitalismenya.
Dulu Uni Soviet sebagai negara ideologis, dia membuat pan-komunisme ya, atau apa, Komintern, komunisme internasional. Dia punya konsep komunisme dan dia ingin sebarkan komunisme itu ke seluruh dunia, dan dari situ dia punya cara untuk menyebarluaskan. Sama juga dengan kapitalisme gitu. Dan juga sama dengan Islam, walaupun ya mungkin kalau disebut Islam itu ideologi, ini jadi perdebatan ya. Tapi karakternya seperti itu. Islam adalah agama yang disebarluaskan ya. Ada konsep Islam dan ada cara untuk menyebarluaskan. Berarti itu adalah negara yang ideologis gitu. Nah, sehingga dari situ nanti kita bisa petakan apakah Cina itu negara ideologis gitu. Apa yang dia sebarluaskan. Nah, jadi kita bisa petakan dari sana. Kalau tidak punya pemetaan ini, kita akan keliru untuk bisa memetakan perilaku negara-negara di dunia. Konsep itu adalah asas yang digunakan untuk membangun hubungan internasional dengan berbagai negara lain. Nah, jadi itu fikrohnya. Apa asas yang digunakan untuk membangun hubungannya itu? Apakah sekedar kepentingan material? Apakah mungkin ada dakwahnya gitu ya? Ada misinya gitu. Sehingga kita bisa petakan seperti itu. Sedangkan metode tadi ya, cara untuk menerapkan. Nah, konsep dan metode itu pasti tetap ya, tidak berubah-ubah gitu. Ketika disebut bahwa Amerika itu negara kapitalis, maka konsep dan metodenya sama. Dari sini nanti kita bisa petakan bahwa ternyata pergantian dari Trump ke Biden itu tidak sama sekali mengubah fikroh atau konsep Amerika sebagai negara kapitalisme global. Gitu ya. Kemarin kan ada euforia, kegembiraan sesaat ketika Biden menang. Oh, seolah-olah umat Islam menjadi lebih leluasa. Ya betul, dalam beberapa kebijakan praktis lebih leluasa Biden dibandingkan zaman Trump. Tapi ya beberapa hari lalu ternyata terbukti juga bahwa Biden itu hanya lip service saja dalam konteks ini. Dia hanya mengubah hal-hal yang sifatnya soft saja. Faktanya sikap dia terhadap dunia Islam tidak berubah. Permusuhan dia terhadap peradaban Islam tetap gitu ya. Salah satunya tadi kasus yang saya sebut, pengakuan Biden, bahkan Biden presiden Amerika pertama yang mengakui terjadinya genosida Armenia 1915, dan ini akhirnya membuat hubungan Amerika dengan Turki memanas ya saat ini. Jadi jangan dikira Biden yang dari Partai Republik yang katanya lebih lembut dibandingkan Partai Demokrat yang katanya lebih lembut dibandingkan Partai Republik seperti Trump, ternyata sikap dia terhadap dunia Islam tidak jauh beda gitu ya. Nah, ini kita bisa analisis setelah kita bisa memetakan bahwa ternyata Amerika secara fikrah dan tarikah ya, metode dan pemikiran, konsep dan metodenya itu tidak jauh, tidak berbeda, tidak berubah gitu. Nah, kalau negara yang non ideologis, maka konsep dan metodenya itu bisa berubah-ubah. Kenapa? Ya karena dia tidak punya ya patokan yang tetap gitu ya. Dia akan berjalan sebagaimana angin bertiup gitu ya. Ya seperti Indonesia lah kalau mau kita sebut ya. Ketika dulu pengaruh dari komunis kuat gitu ya, zaman Orde Lama, makanya kita seolah-olah seperti negara yang sangat dekat dengan komunis, bahkan leluasa, bisa bikin partai, bisa ikut pemilu, bahkan bikin Jakarta, poros Jakarta, Pyongyang, Peking gitu ya. Tapi ketika beralih dengan tumbangnya komunisme di Indonesia, Indonesia menjadi negara yang mengikuti negara kapitalis gitu ya, sangat liberal gitu ya, makanya penanaman modal asing masuk, utang dan konsep kapitalisme yang diterapkan di Indonesia. Nah, itu bedanya antara negara ideologis dengan negara non ideologis.
Nah, ini contoh tadi ya. Amerika misalkan konsepnya karena dia negara kapitalis, kapitalis sekuler itu satu paket ya. Kemudian metodenya ya negara kapitalis itu imperialis. Dia penjajahan dengan berbagai cara ya. Penjajahan itu kalau dulu kan secara fisik langsung. Nah, sekarang penjajahan itu bisa dengan ekonomi, bisa dengan budaya gitu ya, dan bisa dengan cara-cara lain. Ya. Dominasi politik, militer gitu. Nah, beda dengan Islam tadi ya. Islam maka konsepnya adalah dakwah, menyebarkan Islam. Dulu khilafah ya cara bagaimana supaya Islam menyebar ya dengan jihad. Jihad fisabilillah. Tentu ada fikihnya, ada tata caranya, tidak ujuk-ujuk perang gitu ya. Tapi ada dakwahnya dulu, kalau diterima ya kemudian tidak dilakukan peperangan. Karena perang itu kan atau jihad dalam arti perang itu dalam rangka untuk menghilangkan hambatan fisik ya. Kalau negaranya menerima ya tidak perlu diperangi. Nah, fikroh dan torikoh itu kemudian diturunkan dalam hal yang lebih rinci yang disebut dengan apa namanya garis politik ya, atau khitoh siasi dengan uslub siasi, strategi politik. Jadi kalau khitoh siasi itu adalah politik umum yang dirancang guna mewujudkan salah satu tujuan yang dituntut oleh penyebaran ideologi atau metode penyebaran itu. Kalau strategi berarti ya bagian langkah yang mendukung perwujudan. Ini contoh misalkan tentang Amerika ya. Dulu tahun 2003 Amerika kan menduduki Irak dengan alasan ada senjata pemusnah massal gitu ya, bahkan tanpa persetujuan PBB gitu. Ya dia langsung duduki saja gitu ya, digulingkan Saddam Hussein saat itu. Dan akhirnya kemudian didirikan pemerintah yang akhirnya Amerika dia coba bangun legitimasinya dengan ya bikin pemilu gitu ya, dengan akhirnya kemudian didesak PBB untuk bisa memberikan resolusi dan seterusnya. Nah jadi pendudukan itu adalah metode ya tadi imperialisme. Tapi cara supaya pendudukan itu legitimate ya muncullah khitoh dan uslub. Apa khitoh dan uslubnya? Ya, uslubnya tadi ada pemilu. Jadi pemilu itu digunakan untuk melegitimasi. Gitu. Kalau pemilunya bertentangan dengan dengan torikohnya, ya itu dia tidak akui. Seperti apa yang Amerika lakukan terhadap Mesir ya, ketika terjadi Arab Spring. Ada pemilu di Mesir yang menang ternyata Ikhwanul Muslimin kan, Presiden Mursi. Tapi karena tidak sejalan dengan metode penguasaan Mesir oleh Amerika, maka ya tidak diakui pemilu yang dimenangkan oleh Mursi. Justru ketika Mursi dikudeta oleh Abdul Fattah As-Sisi yang sekarang jadi presiden di Mesir, justru kudetanya yang diakui kan gitu. Artinya pemilu itu bukan bagian dari torikoh gitu ya, bagi Amerika untuk menjalankan politik internasional. Tapi pemilu itu dia hanya sekedar uslub saja. Bagi Amerika yang menjadi metodenya adalah imperialismenya, penjajahannya. Gimana suatu negara itu bisa dia kuasai ya, dengan ya kuasai langsung ataupun tidak langsung gitu. Itu yang penting. Mau pakai kudeta kah, mau pakai pemilu kah gitu ya. Ya itu enggak lain. Itu hanya sekedar strategi saja. Nah, ini contoh membedakan antara fikroh, torikoh, khitoh, dan uslub siasi. Oke. Ya, jadi tidak tetap ya kalau strategi dan garis politik itu bisa berubah-ubah. Ya kayak Amerika, strategi politik di dunia Islam ya berubah-ubah gitu ya. Kalau dulu tahun 60-an, 50-an, Amerika itu kan mendorong apa yang disebut dengan dekolonialisasi.
Karena kan dunia Islam dulu pasca sebelum Perang Dunia Kedua itu kan dikuasai oleh Inggris dan Prancis sebagai pemenang Perang Dunia ke-1. Dia adalah negara adidaya saat itu. Tapi ketika pasca Perang Dunia Kedua terjadi pergeseran kan adidaya dunia dari Inggris Prancis ke pemenang perang saat itu. Betul Inggris Prancis ikut perang bersama Amerika, tapi yang menjadi leadernya adalah Amerika Serikat. Gitu. Amerika bersaing dengan Uni Soviet. Nah, bagaimana cara Amerika mengambil alih wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Inggris? Maka disinilah Amerika menjalankan strategi politik ya, dekolonialisasi. Ya. Jadi dilakukan revolusi-revolusi militer di negeri-negeri Muslim yang di bawah pengaruh Inggris, terjadilah berbagai kudeta gitu ya, dan dari situ kemudian bisa beralih kontrol negeri-negeri itu yang awalnya kerajaan-kerajaan yang dibentuk oleh Inggris, akhirnya kemudian bisa beralih dengan alasan demokrasi gitu ya, atau menghilangkan monarki ke Amerika. Irak itu dulu di bawah pengaruh Inggris. Akhirnya kemudian dilakukan kudeta. Akhirnya kemudian berdirilah pemerintahan yang mengakhiri monarki di Irak. Nah, ini kemudian Amerika bisa masuk di sana. Kemudian juga di mana? Mesir. Mesir juga dulu kan kerajaan. Kemudian di Suriah gitu ya. Bahkan kalau di Arab Saudi tetap kerajaan gitu ya. Tapi ya di situ terjadi konflik-konflik internal antar keluarga, mana yang didukung oleh Amerika, mana yang didukung Inggris. Akhirnya mereka bisa sampai bunuh-bunuhan gitu ya untuk bisa menguasai kerajaan di sana gitu. Nah, ini contoh. Jadi strategi Amerika itu ya semacam itu ya, berubah. Jadi tidak selalu sama gitu. Oke, nah ini sekedar gambaran. Ini zaman Trump ya. Saya belum dapat yang Biden ya. Jadi bagaimana Amerika itu dia memetakan global trade ya, ancaman internasional gitu. Ini Amerika itu dia di benua Amerika ya. Kemudian ada penghubung dengan Eropa. Eropa itu adalah leluhur dari Amerika. Makanya Samudra Atlantik ini menjadi samudra yang sangat penting untuk menjaga hubungan Amerika dengan leluhurnya. Makanya kenapa misalkan dibentuk NATO ya, North Atlantic Treaty Organization gitu. Nah, ketika hubungan dengan Eropa melemah, maka ini menjadi perhatian juga bagi Amerika. Kemudian Timur Tengah. Ya, Timur Tengah ini kan terjadi Arab Spring ya. Ini juga menjadi perhatian bagi Amerika gitu. Nah, kemudian bagaimana Rusia mulai menguatkan pengaruhnya di zaman Putin ini. Ini juga menjadi ancaman buat Amerika. Kemudian juga hubungan Amerika dengan India ini juga mulai melemah karena ada beberapa case ya. Cina menjadi ancaman baru karena Cina ini secara kapabilitas negaranya terus menguat dan ini bisa menjadi ancaman. Walaupun memang secara ideologis Cina ini masih belum menjadi negara ideologis ya. Tidak ada misi ideologi Cina itu ke luar kawasannya. Dia masih menggunakan kapitalisme. Gitu. Walaupun dengan gaya baru, saya sebutnya sebagai state capitalism, kapitalisme negara. Karena sebenarnya secara prinsip kapitalisme itu kan privat ya dari individu. Nah, cuman ini dia karena dulunya negara komunis dia gunakan state capitalism. Gitu. Ini contoh aja ya. Nah, tentu kita umat Islam harus tahu ya cara untuk melawan konsep dan metode politik negara-negara Barat ini. Jadi
memiliki pengetahuan tentang fikroh dan torikoh negara-negara Barat di dunia ini menjadi hal yang penting bagi umat Islam. Jadi seorang Muslim yang melek politik, dia harus pelototin itu Amerika, ya, Perancis, Inggris, gitu. Dan nanti belakangan saya akan sebut ya klasifikasinya seperti apa. Dan gimana cara melawannya? Ya tentu ada dua yang bisa dilakukan. Pertama adalah melakukan kifah siasi. Nah, kalau kifah siasi itu adalah membongkar hal-hal yang sifatnya praktis tadi ya, uslub dan khitah ya. Kemudian kalau syira'ul fikr, perang pemikiran, nah ini untuk melawan konsep dasarnya gitu. Jadi kalau konsep dilawannya dengan konsep gitu. Makanya demokrasi, HAM itu kan konsep. Kemudian pluralisme itu konsep. Gitu. Itu harus dilawan dengan konsep juga. Tapi kalau misalkan langkah-langkah politik ya, kayak tadi Biden mengakui genosid Armenia ya. Nah, ini berarti langkah politik, yaitu dilawannya dengan kifasiasi. Gimana membongkar balik gitu ya. Kita jangan termakan isu, oh ternyata khilafah juga membantai gitu. Nah, makanya ini melek sejarah ya, seperti itu. Tahun berapa itu? 1915, berarti di akhir masa kekhilafan Turki Utsmani. Siapa sebenarnya yang dominan di masa akhir Turki Utsmani? Oh, ternyata muncul gerakan Turki Muda yang sudah sekuler gitu ya. Karena Armenia itu sudah menjadi bagian kekhilafan Turki Utsmani ratusan tahun gitu. Kok baru dibantai belakangan kan? Ini menjadi tanda tanya, berarti bukan dari konsepsi Islamnya genosid itu. Nah, itu berarti dalam situasi perang dunia ke-1 kan. Dan ternyata melakukan juga ya bukan prajurit-prajurit yang tentu dengan pemahaman Islam. Karena ya Islam sudah punya aturan tentang bagaimana memperlakukan musuh gitu ya, tidak dengan genocide atau ethnic cleansing, tidak begitu cara, walaupun beda agama, itu bukan cara Islam. Nah, berarti kita lawan itu kifasiasi ya dengan cara seperti itu. Nah itu tentang politik ya, bagaimana konsep dan metode. Nah, kemudian dalam memahami politik internasional, kita harus bisa memetakan posisi internasional. Apa sih posisi internasional? Itu adalah struktur hubungan internasional yang berpengaruh. Ya. Ini ada rumusnya itu. Kalau kita di HI itu, berapa sih jumlah interaksi antar negara? Itu rumusnya adalah N kali N-1 dibagi 2. Itu saya suka keluarin ininya, rumusnya. Jumlah interaksi. Kalau jumlah negaranya 2, berarti interaksinya kan 1. 2 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 1. Kalau jumlah negaranya 4 dikali 3 ya, 4 dikali 4 min 1 kali 3. 4 kali 3 berapa? 12 bagi 2 berarti 6. Berarti ada 6 titik interaksi kalau negaranya ada 4 gitu. Semakin banyak jumlah negara, maka pola interaksinya akan semakin banyak gitu. Tapi secara real tidak semua negara berhubungan dengan semua negara gitu. Pasti negara itu akan berhubungan dengan negara-negara yang penting saja gitu. Dalam konteks internasional adalah dengan negara-negara yang berpengaruh gitu. Terutama negara pertama atau negara adidaya dan negara-negara yang bersaing untuk menjadi negara adidaya. Jadi yang harus menjadi titik perhatian kita pertama kali masuk ke kancah hubungan internasional adalah memperhatikan negara-negara adidaya. Gitu. Makanya kalau saya mengajar HI kawasan ya, regionalisme, ya bahas Afrika itu sekilas saja gitu. Karena di Afrika yang nggak banyak negara-negara berpengaruh di dunia kan, negara apa gitu. Paling Afrika Selatan gitu ya. Ketika bahas Amerika Latin, ya paling bahas negara-negara beberapa saja.
Apalagi kalau bahas Amerika Tengah kan nggak ada negara yang berpengaruh. Jadi sekilas-sekilas saja. Jadi kita nggak usah belajar semua. Ketika ASEAN, ya kalau ASEAN karena tetangga ya kita mungkin harus pelajari semua. Tapi ya yang penting dari ASEAN itu ya negara-negara tertentu saja. Nah, kalau dalam teorinya Kantori Spiegel itu ada namanya negara core, ada negara periferal, ya. Ada negara inti, ada negara pinggiran. Gitu. Negara inti itu negara yang memang di kawasan itu penting. Tapi kalau negara pinggiran tidak penting. Di Asia Tenggara, Brunei itu nggak penting, gitu ya. Timor Leste itu nggak penting, gitu. Myanmar itu menjadi penting karena lagi bantai umat Islam kan, gitu. Laos itu nggak penting. Saya 2 tahun lalu ke Laos ya. Ya ketika sampai ke sana ketahuan emang negara ini nggak penting. Walaupun itu negara satu-satunya komunis di Asia Tenggara yang masih kuat komunismenya ya, gitu. Ya cuman karena di kawasannya seperti itu. Mata uang aja nggak laku ya, nyari mata uang Laos di Indonesia nggak ada. Yang laku di sana mata uang Thailand, itu di Laos. Mungkin juga baru dengar mungkin yang hadir di sini ada negara namanya Laos kan gitu. Ada negara di Asia di Amerika Tengah namanya Belize. Saya suka ngasih contoh soal itu ke mahasiswa. Yaitu cari negara-negara yang tidak penting, suruh tempatkan di kawasan mana. Jadi, tempatkan Belize masuk kawasan mana. Ya negaranya baru dengar. Jadi memetakannya juga bingung kan, karena baru dengar. Kok ada nama negaranya Belize. Atau Algeria. Algeria itu di mana? Orang UIN kan, ada alnya, mungkin Timur Tengah ada alnya, alif lam. Ternyata itu negara Afrika gitu ya, seperti itu. Tapi namanya kayak ke Eropa-Eropaan gitu ya. Nama Hanya itu negara. Aljazair saja, Algeria. Beda lagi, Beda Aljazair lagi. kan Algeria ya. Itu beda lagi. Nah itu ya tentang posisi. Nah untuk memetakan ini sebagai rumus gitu ya. Jadi kita bisa petakan negara itu dalam 4 tipologi. Yang pertama negara pertama atau negara adidaya. Ya. Nah, ini negara yang harus kita perhatikan atau daulatul ula, negara yang paling berpengaruh. Sekarang itu Amerika, dia unilateral ya, satu, tunggal. Nggak ada lagi selain dia gitu. Dulu sebelum Uni Soviet runtuh 2, Amerika dan Uni Soviet. Nah, itu sejak Perang Dunia Kedua sampai tahun 90, karena Uni Soviet kan runtuh 90. Sebelum Perang Dunia Kedua, adidayanya itu adalah Inggris dan Prancis, pemenang Perang Dunia ke-1 itu Inggris dan Prancis. Amerika kemana? Amerika belum, dia masih ikut-ikut Inggris gitu ya. Karena Amerika dia punya doktrin dulu tuh namanya doktrin Monroe. Jadi tidak mau ikut campur dalam kancah politik internasional. Gitu. Dia hanya menjaga benuanya. Jadi satu-satunya benua yang belum terkena perang dunia itu benua Amerika gitu. Amerika jaga jangan sampai terjadi serangan dari luar Amerika ke benua itu dengan doktrin Monroe. Nah, sejak doktrin Monroe ditinggalkan, Amerika mulai ikut ke kancah dunia internasional. Uni Soviet kok belum, karena Uni Soviet itu baru muncul 1918 ya, ketika terjadi revolusi Bolshevik. Jadi negaranya masih baru muncul pada saat Perang Dunia ke-1. Dulunya mau ikut itu Perang Dunia 1, cuman gara-gara revolusi Bolshevik Rusia nggak ikutan gitu. Bahkan Rusia itu yang membocorkan perjanjian Sykes-Picot ya, konspirasi Inggris dan Prancis terhadap Turki Utsmani. Bahwa kalau Turki kalah supaya Inggris Prancis nggak ribut, mereka bagi-bagi itu wilayah ya. Seperti itu. Kemudian sebelum Perang Dunia ke-1 siapa negara adidayanya? Dulu ada Turki Utsmani gitu ya. Seperti itu, kekhilafan Islam. Dan seterusnya. Jadi sepanjang masa itu selalu ada negara pertama. Saya sering sebutnya negara hegemonik ya, negara yang paling berpengaruh. Nah, kemudian di bawahnya itu ada negara pengikut. Nah, jadi negara pengikut itu negara
yang terikat dengan negara lain dalam politik luar negeri. Jadi dia bergantung kepada negara lain ya. Jadi apa namanya? Eh, apa namanya? Yang dia dia ada kalau negara yang diikutinya ada. Seperti itu. Kalau negara yang diikutinya lemah, dia ikut lemah gitu. Karena dia sangat bergantung. Kayak Brunei itu ya walaupun merdeka ya dia masih di bawah bayang-bayang Inggris ya. Seperti itu. Nah, bedanya dengan negara satelit ya. Kalau negara satelit itu dia hanya kepentingan saja gitu. Kalau negara pengikut pokoknya ikut gitu. Kayak negara-negara bekas jajahan Inggris ya, Commonwealth, yaitu bisa disebut sebagai negara pengikutnya Inggris. Selandia Baru, Australia gitu ya, kemudian Malaysia, kemudian Singapura, itu negara-negara pengikutnya Inggris gitu, Commonwealth. Gitu. Nah, Amerika juga ada pengikutnya. Apa? Kalau bahasa pesantren itu muhibin, negara muhibinnya gitu. Nah, kalau negara satelit, dia ikut itu karena ada kepentingan saja. Dia relatif apa namanya lebih independen dibanding negara pengikut. Cuman dia apa namanya masih belum lepas gitu ya dari negara yang secara kepentingannya. Nah, kalau negara independen, dia lebih mandiri gitu ya. Biasanya negara independen itu mantan negara adidaya gitu ya, atau negara yang menuju negara adidaya gitu. Itu negara independen. Nah, dari sini kan kita bisa tahu Indonesia masuknya kemana. Ya kalau tidak negara pengikut, mungkin negara satelit kita itu gitu. Kita belum sampai ke negara independen. Walaupun politik luar negeri Indonesia sebutnya bebas aktif gitu ya. Tapi ya kita tidak bisa mengelola politik dalam dan luar negerinya sesuai kehendak sendiri. Contoh yang paling gampang gini, kalau ada negara baru, apakah langsung mengakui atau tidak gitu. Kalau Indonesia selalu bilang kita menunggu. Nah, bagaimana negara lain ikut ngakuin nggak gitu. Berarti kita belum independen. Walaupun ini tidak saklek ya, mungkin dalam beberapa hal Indonesia independen mungkin ya. Kayak kasus-kasus Palestina ya, kita relatif independen gitu. Tapi secara general kita bisa masuk ke kategori pengikut atau satelit. Nah, ini silakan kalau saya suruh ngapalin ya mahasiswa saya. Hafalkan seluruh negara di dunia. Mudah-mudahan nggak jadi tugas ini. Karena ada 200-an. Dan tidak semua penting gitu ya. Tidak semua penting nih. Kayak di Afrika ini kan renyek ya, apa renyek bahasanya. Banyak sekali negara ya di Afrika ini. Gitu. Kalau kami di kampus ini jadi satu mata kuliah aja. HI di Afrika gitu ya. Untuk bahas sekian banyak ini gitu. Jadi kalau di HI Unikom itu ada mata kuliah kawasan wajib ya. Jadi belajar Eropa itu wajib. Belajar Asia Tenggara wajib. Tapi kalau Afrika pilihan. Boleh ngambil Afrika, boleh Timur Tengah gitu ya. Asia itu bisa ngambil Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Timur. Gitu. Amerika bisa Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Kita wajibnya itu Pasifik, Asia Tenggara, dan Eropa. Gitu. Nah, itu emang tergantung kampusnya ya. Gitu. Tapi kalau bagi umat Islam wajib paham Timur Tengah karena itu core ya. Timur Tengah itu wajib kita paham. Dengan Asia Tengah sebenarnya dunia Islam ya. Cuman karena ini relatif baru ya. Kazakhstan, Uzbekistan ya, apalagi kemarin ada rame siapa? Dayana ya sama yang suka TikTokan. Jadi mulai ada perhatian tuh ke kawasan Asia Tengah itu. Itu dunia Islam, cuman ya Islamnya belakangan pasca runtuhnya Uni Soviet gitu. Nah kemudian ya Asia Tenggara penting lah karena ini tetangga lah, jiran ya, jiran itu kan tetangga.
kita harus ngerti itu Malaysia gitu ya. Kemudian ya, terutama yang dekat ya, Malaysia, Filipina gitu. Nah, kemudian penting juga dalam mempelajari politik internasional itu memahami tentang konflik internasional ya. Karena sepanjang sejarah adanya negara pasti terjadi sengketa atau konflik. Nah, sebenarnya konflik itu hanya dua saja pemicunya ya atau motifnya. Pertama ya karena memang ingin eksis ya, gorizah baka, cinta kepemimpinan, kebanggaan. Kayak kenapa sih terjadi Perang Dunia Kedua? Hitler itu ngapain ya? Karena dia ingin eksis ya. Slogannya kan Dutch über alles gitu ya. Bangsa Arya, bangsa yang paling hebat gitu. Nah, itu ya akhirnya dari konflik gitu. Dia cari-cari tuh bangsa lain yang aku hebat juga, Yahudi dibunuhin kan gitu ya. Nah, itu memang karena motif yang pertama gitu. Dan itu terus terjadi. Amerika dengan Uni Soviet saling bersaing ya salah satunya karena memang ya ada persaingan untuk menunjukkan siapa yang paling hebat gitu. Nah, yang kedua, konflik itu terjadi memang karena ada ya ada manfaat-manfaat material ya. Ada sesuatu yang ingin diraih, apakah mungkin penguasaan wilayah atau mungkin di situ ada sumber daya alam gitu ya. Nah, disitulah terjadi konflik. Oke. Nah, kemudian masalah-masalah di dunia ya setidaknya kita bisa petakan. Nah, dari dunia yang banyak ini ada 6 kawasan lah ya. Yang penting pertama Eropa. Eropa itu penting karena memang disitulah sekarang pusat peradaban. Eropa ini plus Amerika ya. Amerika masuknya ke Eropa di sini. Karena secara kita sebutnya Barat ya. Istilah Barat itu kan istilah klasik ya. Dunia itu kan dibagi dua, Barat dan Timur gitu ya. West and East gitu. Dulu belum ada benua Amerika. Jadi kelebat ini aja kan Barat dan Timur. Gitu. Nah, Timur kemudian Eropa bagi dua. Orang-orang Timur itu kan ada studi tentang Timur, Orientalism. Oriental itu kan Timur. Gitu. Nah, Timur itu ada Timur Jauh, Far East, ada Timur Dekat. Nah, ini ada Timur Jauh. Nah, Timur Jauh itu berarti berbicara tentang Cina, Jepang, India gitu ya. Termasuk Indonesia ini masuknya ke Timur Jauh. Gitu. Itu Far East, Timur Jauh. Nah, ada Near East, Timur Dekat. Nah, dulu Timur Dekat itu adalah ya Turki Utsmani ya, kekhilafan Islam gitu. Nah, cuman Timur Dekat ini sebagian masuk ke Eropa setelah runtuhnya Turki Utsmani, makanya ada daerah Balkan. Balkan itu kan dari bahasa Arab ya, balkon. Balkon itu teras. Ya. Jadi daerah teras itu daerah terasnya Turki Utsmani yang masuk ke Eropa. Sekarang masuknya ke Eropa Tenggara. Nah, kemudian ada sisa yang dari timur dekat yang sebagian masuk ke Eropa, maka sisanya adalah timur tengah. Maka ini suka aneh ya pembagian dunia itu. Ada, nah ini nih. Kalau ini kan semua disebut nama benuanya ya, Amerika, Afrika, Asia. Ini kok ada Timur Tengah gitu ya, Middle East. Kenapa disebutnya Middle East, Timur Tengah? Tengahnya sebelah mana, timurnya sebelah mana? Karena tadi konsep tadi ya, timur sebelah tengah. Ini sisa dari wilayah Turki Utsmani. Nah, itu timur tengah. Dia ada di 3 benua ya. Sebagian Eropa, seuprit di Turki ini. Kemudian ada Afrika, Mesir. Kadang juga dimasukkan Afrika Utara ini ke Timur Tengah. Dan di Asia Barat Daya, ini Middle East. Nah ini, jadi kalau kita mau petakan belajar kawasan ya setidaknya 6 kawasan ini ya. Ini prioritas ya, pertama Eropa dulu, Timur Tengah, baru Timur Jauh, Asia Tengah ini baru muncul pasca runtuhnya Uni Soviet, baru kemudian Asia Selatan ya,
India, Pakistan, ya. Kemudian di situ ada negara-negara nggak penting ya, Sri Lanka, Nepal, Bhutan gitu. Ya mungkin baru dengar juga. Paling ya dua itu yang penting, India dan Pakistan. Kemudian Afrika. Oke. Nah, kenapa hanya 6 itu yang perlu kita bahas ya? Karena konflik itu di kawasan tersebut ya. Kemudian bangsa-bangsa di kawasan yang 6 tadi ya terus bergejolak. Dan peristiwa besar, peristiwa politik dunia itu terjadi di kawasan tersebut. Dan kaya dengan sumber daya alam. Sedangkan benua Amerika ya tidak banyak dibahas karena memang konflik dunia jarang terjadi di benua Amerika. Ya paling konflik antar negara saja. Nah, berikutnya kita juga harus paham apa sih yang menyebabkan problematika di dunia ini. Pertama, adanya hukum internasional. Ya. Jadi hukum internasional itu ilmu yang jadi perdebatan sampai sekarang. Saya ngajarin ilmu yang masih diperdebatkan. Kalau saya ngajar hukum internasional, pertanyaan pertama itu, apakah ada hukum internasional? Nah, itu dulu gitu. Karena dari situ muncullah teori-teori tentang ada yang bilang ada yang enggak gitu. Dengan berbagai sumbernya ya. Kalau mau belajar, nanti saya bisa share PDF saya cukup banyak. Nanti kalau mau saya bisa berbagi ya buku-buku HI, politik, hukum apapun lah boleh nanti. Atau mungkin nanti bisa kelas lanjut khusus tentang hukum internasional. Dan hukum internasional itu sifatnya hegemonik ya. Jadi jangan kita bayangkan hukum internasional itu seperti hukum nasional. Ada eksekutif, legislatif, yudikatifnya nggak ada. Ya. Hukum internasional itu ya hukum yang dibuat oleh negara yang menang perang gitu ya, yang hegemonik gitu. Makanya kadang tidak fair, bukan kadang ya pasti tidak fair gitu. Tidak ada yang fair dalam hukum internasional. Kemudian yang kedua yang menjadi sebab terjadinya penderitaan itu ya adanya koalisi negara adidaya. Jadi kalau bicara konspiratif, ya konspiratif itu real. Gitu. Wah ini jangan teori konspirasi, ya, berarti kurang baca sejarah internasional. Apa yang terjadi di dunia ini sebagian besar adalah hasil konspirasi. Boleh kita tanyakan hal-hal yang kecil lah. Kenapa standar mata uang dunia dolar gitu kan? Itu tinggal jawab aja. Kalau nggak konspirasi gimana jawabnya kan? Kenapa nggak rupiah gitu misalkan. Kan gampang jawabnya. Kenapa PBB ada Dewan Keamanan? Dewan Keamanannya hanya 5 negara yang punya hak veto gitu kan. Ya kalau nggak hukum yang hegemonik, koalisi negara adidaya, apa jawabannya? Kan nggak ada. Itu konspirasi gitu. Bukan demi keamanan dunia. Ya kalau bicara setiap negara harusnya berdaulat sejajar, ya faktanya tidak gitu. Dan yang ketiga ya karena memang adanya kapitalisme global yang menjalankan imperialisme. Dan inilah yang menjadikan bagaimana eksploitasi negara-negara di dunia ini terjadi. Ya. Jangankan hal-hal yang sifatnya militeristik ya. Ini pandemi saja, COVID-19, ini sangat kentara nuansa imperialistiknya. Gitu. Bagi-bagi vaksin aja pakai sistem kapitalis gitu. Dijatah gitu kan. Dan muncul kritikan-kritikan bagaimana ketidakadilan dunia. Ya karena dunia ini dikuasai oleh negara-negara kapitalisme global. Nah, jadi inilah yang menjadi sebab penderitaan dunia. Gimana solusinya? Ya hukum internasional itu harus dihapuskan. Saya nanti nggak bisa ngajar lagi. Ya memang faktanya begitu. Hukum internasional itu mungkin hal-hal yang teknis mungkin perlu ya. Tapi hal-hal yang sifatnya politis dalam hukum internasional itu memang sangat membuat penderitaan. Contoh yang praktis itu apa? Yang bermanfaat dari hukum internasional. Misalkan penyamaan tentang standar hak-hak administratif lah.
kayak kita nih telepon pakai kode negara, itu kan perlu perlu hukum ya, aturan gitu ya. Ya itu penting lah. Kayak kita lalu lintas itu kan teknis administratif harus diatur kan. Rambu lalu lintas perlu diatur enggak? Oh enggak, ini hegemonik. Ya haruslah ada aturan yang disepakati, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan gitu ya. Nah, sekedar hal-hal yang sifatnya administratif di dunia internasional itu boleh. Tapi kalau yang sudah sifatnya politis ya, apalagi di situ ada kepentingan negara kapitalis, memang itu harusnya dihapuskan. Gitu. Kemudian ya koalisi ini juga harus diopinikan bahwa koalisi itu tidak selalu demi kepentingan bersama ya, pasti ada tadi konspirasinya. Dan yang pasti adalah ideologi kapitalisme global yang imperialistik ini ideologi yang rusak dan merusak gitu. Memang harus dikembalikan agar Islam rahmatan lil alamin lah yang menjadi hegemoni dunia gitu. Karena itu sudah jaminan kan, Islam itu rahmatan lil alamin. Masalahnya ya tidak bisa eksis sekarang gitu. Masih belum bisa mengalahkan kapitalisme global. Ini terakhir, ini tips saja. Gimana sih kita nih individu ya, bisa nggak kita ikut mempengaruhi politik dunia? Ya bisa, kalau kita melek politik ya, gitu. Dan kita beraktivitas pun bukan hanya sekedar individu. Berarti kita harus bagian dari umat, bagian dari organisasi, atau bagian dari negara, yang nanti kita menjadi para negarawan gitu ya. Ya minimal kita membangun kesadaran politik secara internal dulu ya. Mudah-mudahan acara ini bisa membangun tadi kesadaran politik ya. Bukan hanya sekedar kuliah. Kalau saya sih mendorongnya ini menjadi hobi. Saya masuk HI itu karena seru gitu ya. Seru. Dan dorongannya dorongan keimanan, akidah ya. Walaupun itu belakangan. Maksudnya saya masuk HI dulu pas ngaji, ternyata Islam itu HI banget gitu. Ya, ini bukan berarti harus pindah kuliah HI ya. Maksudnya kita bisa aja secara otodidak belajar tentang dunia internasional, dan banyak aspek internasionalnya yang kalau kita kaitkan dengan Islam ya. Dalam ajaran Islam itu banyak aspek internasionalnya. Bicara haji, bicara mata uang gitu ya, ekonomi, kemudian ibadah pun gitu ya, ibadah pun internasional, menyatukan penanggalan gitu kan, itu kan politik. Penanggalan kok bisa beda-beda nih, awal Ramadan akhir Ramadan, itu politik, dan itu politik internasional bukan politik lokal gitu ya, seperti itu, supaya ada penyatuan kalender, padahal kan hal yang ibadah. Itu ya karena saya orang HI ya ngomongnya gitu kali. Seperti itu. Jadi memang penting membangun kesadaran politik. Jadi bukan hanya sekedar individu, mudah-mudahan ini bisa terus disebarluaskan ke masyarakat, dan ini bisa dilakukan dengan pembinaan politik ya, supaya nanti bisa melahirkan politisi-politisi yang cerdas ya. Ya terus terang ya, saya sebagai orang HI itu oken ya, karena dunia internasional itu kan banyak ya. Oken, apa kesan Oken? Apa Oken? Saya di sini bukan banyak juga bukan orang Sunda. Oh ya, Oken itu apa bahasa Indonesianya? Heran atau gimana? Ya terkesima, terpukau gitu. Ya terpukau dalam arti takjub, karena banyak hal yang memang harus dicermati kita sebagai seorang Muslim ya. Dan isu-isu internasional itu terus bergulir. Di sisi lain masih jarang politisi Muslim yang merespon gitu. Tentu dengan kacamata Islam itu sangat-sangat jarang sekali gitu. Makanya mudah-mudahan dari forum ini bisa lahir para politisi-politisi Muslim global ya, yang nanti bisa mulai ya belajar lah
Mungkin nanti bisa dibikin kursus khusus ya, spesifik untuk keHI-an. Insya Allah. Ya, karena banyak yang harus direspon gitu dalam Ya, konteks hubungan internasional. Kayak tadi misalkan kasus genocide Armenia, Amerika. Jadi harus ada yang melototin Amerika bagaimana kebijakan terhadap dunia Islam. Mungkin juga saya tadi baru dapat bacaan tentang bagaimana konflik di Chad ya, di Afrika gitu. Itu juga terkait dengan dunia Islam. Atau di Nagorno-Karabakh antara Armenia dengan Azerbaijan gitu ya. Ya mungkin nama-nama negara yang baru kita dengar. Padahal itu adalah problematika umat Islam yang harus kita respon. Dan semuanya itu selalu pasti di belakangnya ada politik globalnya. Ada Amerika di belakang itu, ada Inggris di belakang itu, ada Perancis di belakang itu gitu ya. Yang mereka sedemikian rupa mengobrak-abrik dunia Islam gitu. Jadi problematika dunia Islam tidak hanya sekedar Palestina gitu ya, tapi banyak sekali yang perlu kita amati dan kita respon. Gitu. Ya, baik itu sebagai pengantar nih. Mohon maaf nih lebih dari 1 jam. ya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, mangga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budi Mulyana untuk materinya. Tidak terasa ya, karena mungkin ini materi minimal 1 semester saja. Iya, Tapi 3 satu SKS pertemuan 3 SKS lagi, ini lumayan padat sebenarnya. Tapi kita menikmati ya sebenarnya apa yang disampaikan. Jadi membuka wawasan juga. Dan ternyata banyak dulu saya sempat banyak orang tuh mengatakan ngapain sih memikirin internasional, kita aja susah gitu kan. Ya ternyata faktanya kan kita terpengaruh dari hubungan internasional itu kepada kita. Ya contoh kecil terbalik kayak itu. itu terbalik Gara-gara kita susah itu gara-gara internasional. Ya kayak produk asing membanjiri kita itu kan mempengaruhi produksi dalam negeri gitu kan. Tapi kok kita seolah-olah nggak peduli kan seperti itu. Nah, ini hal yang harus kita buang ya, perspektif atau paradigma yang keliru yang harus dibuang terkait dengan bagaimana memandang politik seperti itu. Nah, mungkin mangga saya persilakan kepada siapa saja yang mau bertanya langsung, raise hand dulu ya, nanti saya akan berikan kesempatan bagi siapa saja untuk bertanya langsung. Ini kayak kuliah ya, artinya silakan teman-teman bisa bertanya langsung seperti itu. Tanpa harus melalui saya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi mangga silakan raise hand dulu, nanti kita berikan langsung, kita buka diskusi ya. Mangga silakan. Yang malu boleh chat juga. Boleh chat juga mangga silakan seperti itu. Biasanya ahwat-ahwat nih malu mungkin. Oh ini nih Kang Sofian raise hand. Mangga Kang Sofian silakan untuk langsung bertanya seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan parameter negara ideologi, apakah dilihat dari politiknya atau ekonominya seperti Cina, Pak? Apakah dia kategori masih komunis atau sudah kapitalis? Jadi apa yang menjadi indikator suatu negara itu dikatakan komunis atau kapitalis? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini punten Kang Yung Eko ini dari mana ya asalnya? Saya belum tahu ya, saya baru lihat gitu. Biar kita kenalan juga gitu ya. Kang siapa tadi? Halo? Oh, mungkin nanti kita lanjut lagi. Oh, dari Lampung. Ini luar biasa, Sat. Dari Lampung ya. Itu gabung dengan kita untuk ikut di agenda ini. Mangga dipersilakan Sat untuk menjawab langsung biar tidak inilah juga. Ya, kalau bicara ideologis ya, tadi Cina itu masuknya ke mana ya? Itu apakah dilihat ekonomi atau politik atau apa? Memang tidak sederhana yang kita bisa kategorikan ya. Apalagi sekarang banyak varian dari ideologi induk gitu. Tapi simpelnya gini, dalam konteks hubungan internasional atau politik internasional,
kita bisa kategorikan apakah dia mengemban ideologi apa itu dari apa yang dia bawa gagasan itu ke negara lainnya gitu. Kalau misalkan dia kemana-mana hanya bicara bicara kepentingan, bicara material gitu ya, atau tadi disebut sebagai ekonomi, nah, itu bisa dipastikan dia adalah negara kapitalis gitu. Saya bisa sebut Cina itu kapitalis gitu. Karena tidak ada misi komunisme di dalam interaksi internasionalnya gitu. Dia datang ke Indonesia, apa yang dia kerjasamakan, bahasanya begitu ya. Ya kerjasama ekonomi. Dia ingin mendapatkan kepentingan material. Itu adalah ciri negara-negara kapitalis yang gitu. Walaupun dia di dalam negerinya itu masih menerapkan sistem komunis gitu. Tapi dia tidak bawa komunisme, tidak mendorong Indonesia supaya menjadi negara komunis seperti itu. Itu yang terjadi. Beda dengan dulu ya, yang dilakukan oleh Uni Soviet misalkan pada masa Perang Dingin, dia kan secara aktif bikin pakta. Dan dia bikin pertemuan-pertemuan yang sifatnya penyebaran gagasan komunismenya. Dia bikin aliansi dengan negara-negara. Bahkan dia punya interaksi khusus ya dengan partai-partai komunis di berbagai negara gitu. Makanya dibentuk apa yang disebut dengan Komintern, komunisme internasional gitu. Berarti memang Uni Soviet itu betul-betul menyebarluaskan gagasan komunismenya ke berbagai negara. Dia adalah negara negara ideologis komunis gitu. Sama seperti Amerika saat ini kan. Amerika itu dia selalu mengstandarisasi interaksi internasional itu dengan konsep-konsep dia. Apakah itu demokrasi, apakah itu HAM gitu ya, apakah itu pluralisme atau radikalisme gitu. Sehingga itu bisa disebut bahwa Amerika adalah negara ideologis gitu, karena dia tidak hanya sekedar hubungan antar negara itu kepentingan ekonomi semata, tapi ada kepentingan ideologis. Contohnya tadi, apa urusannya sih Amerika dia mengakui genosida Armenia? Ya kan, apa urusannya? Gitu. Apakah ada kepentingan ekonomi? Kan nggak ada gitu. Itu konteksnya adalah dia menguatkan clash of civilization-nya terhadap dunia Islam. Gitu. Karena selalu disebutnya dia prihatin terjadi kekejaman HAM oleh otoriter Islam masa lalu gitu ya. Artinya kan itu konsep HAM yang dia tawarkan, dia serang konsep kekhilafan Islam masa lalu gitu. Artinya dia bicara konsep, bukan bicara sekedar keuntungan material gitu. Nah, kalau Cina kan tidak pernah muncul ya statement. Kalaupun ada ya mungkin pembelaan dia ya, ketika dia justru diserang seperti kasus di Uighur itu kan diserang konsepsi HAM-nya gitu. Itu ya dari siapa tadi Pak Sugeng, Pak Sofyan. Ya, ini ada 2 pertanyaan lagi, saya sudah masuk. Ya, pertama dari Pak Kartono ini ya, kalau nggak salah. Bagaimanakah garis politik dan strategi politik negara Cina? Ya, mungkin itu tadi sedikit menjelaskan apakah ya garis politiknya seperti apa. Kemudian ini ada 2 pertanyaan langsung aja, biar mungkin saling berhubungan juga. Mengenai hubungan Amerika dengan Israel yang dipandang bahwa Israel itu adalah tangan kanannya Amerika dalam garis politiknya, itu bagaimana? Jadi ini ada 2 ya, bagaimana Cina politiknya, kemudian juga ini nih Israel ini gimana gitu kan dengan Amerika ini. Ini kayak kalau saya sih kayak anak apa ya? Anak kesayangan gitu sih. Soalnya kita lihat kan bantuan dana dari Amerika itu buat
Israel itu sangat luar biasa saja seperti itu. Jadi ini posisinya seperti apa? Apakah Amerika yang memang menguasai Israel atau Israel menguasai Amerika seperti itu, sehingga terkesan selalu dilindungi seperti itu, emang enggak? Pak Budi. Ya, tentang kembali ya Cina ya. Jadi kalau saya mengkategorikan Cina itu dia adalah state capitalism ya. Dasarnya itu. Dan dia menggunakan komunisme itu untuk menjaga eksistensi dalam negerinya sebagai sebuah negara yang besar, penduduk terbanyak gitu ya. Maka dia butuh otoritarianisme komunis supaya secara dalam negeri ya itu bisa bertahan gitu. Karena kalau dengan demokrasi ya Cina ya bisa kita bayangkan ya keragaman, kemudian juga ya, tentu juga dari konteks historis kita bisa melihat bagaimana Cina itu adalah negara yang penuh dengan konflik berabad-abad secara internal ya. Makanya muncul konsep Konghucu yang menyatukan. Kalau saya sering mencontohkan ke mahasiswa saya itu film kartun itu Avatar itu ya. Ada negara api, negara bumi. Itu kan sebenarnya 4 elemen ya. Itu kan memang menunjukkan Cina itu begitu dari dulu gitu. Persaingan antar klan gitu ya, antar suku terus saling bersaing antar dinasti gitu. Makanya komunisme itu berhasil menyatukan gitu. Tapi Cina tidak menjadikan komunis itu sebagai gagasan yang dia bawa untuk dia sebarluaskan gitu. Itu untuk Cina ya. Jadi makanya kemudian dia keluar itu dia menganut prinsip-prinsip kapitalisme. Cuman karena dia negara komunis, akhirnya kemudian muncul varian state capitalism, kapitalisme yang dikendalikan oleh negara gitu ya, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Cina. Kemudian hampir mirip ya, seperti apa yang dulu dilakukan oleh Jerman pada masa Hitler gitu. Nah, disinilah konsep penyatuan negara atau yang disebut dengan nasionalisme itu nasionalisme etnik ya, itu yang kemudian dijadikan sebagai konsep yang menjaga eksistensi ke dalam negeri. Jadi di satu sisi komunis, di satu sisi penyatuan nasionalisme. Jadi ya kalau ekstrim bisa sampai ke arah fasis gitu kalau ekstrim gitu. Ya walau nanti kita lihat nah. Karena memang terus dinamis ya. Jadi tidak selalu tetap yang namanya garis politik dan strateginya itu. Ya nanti kita bisa diskusikan lagi tentang Cina. Kemudian tentang Amerika Israel ya. Jadi memang seringkali kita itu Pak Baliut campur aduk misalnya. Campur aduk. Campur bahasa Sunda. Campur aduk antara Israel dengan Yahudi gitu ya. Ada Yahudi internasional ya atau Zionisme gitu. Yang itu juga mengendalikan Amerika lah gitu ya. Karena Amerika kan kapitalisme private, jadi perusahaan-perusahaan yang punya kontribusi besar di dalam pemerintahan Amerika itu banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Yahudi ya. Yahudi yang mereka itu punya garis kekeluargaan atau klan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Israel gitu. Jadi ada ikatan itu dalam konteks keyahudiannya. Tapi dalam konteks state negaranya, makanya kemudian itu dimainkan ya antara Israel dengan Yahudi itu, Israel dan Amerika itu ya akhirnya
mereka menjadi sekutu kuat gitu, karena ada ikatan Yahudi internasionalnya itu. Gitu. Kan kalau dari sisi kemunculan ya sebenarnya Israel itu dibidaninya kan oleh Inggris ya. Ketika Turki Utsmani kalah Perang Dunia I, kemudian Timur Tengah dibagi-bagi antara Inggris dan Prancis. Nah, wilayah Palestina itu kan mandatnya diberikan ke Inggris gitu. Dan disitulah kita bisa melihat Inggris itu membidani lahirnya Israel dengan adanya migrasi besar-besaran bangsa Yahudi ya yang terdiaspora itu pindah ke Palestina gitu. Sampai kemudian komposisi demografisnya memungkinkan, tahun 48 lahirlah negara Israel. Itu dibidani oleh Inggris. Cuman konstelasi politik globalnya kan berubah dari Inggris ke Amerika Serikat pasca Perang Dunia kedua ya gitu. Makanya di sini kemudian orang-orang Yahudi yang ada di Israel itu kemudian mengalihkan sandarannya dari Inggris ke Amerika gitu. Sehingga Amerika lah yang menjadi bumper Israel dalam kancah dunia internasional. Bagaimana Amerika selalu memveto resolusi-resolusi PBB yang merugikan Israel. Karena PBB itu kan tadi terbagi dua, ada Dewan Keamanan, ada Majelis Umum gitu ya. Kalau di Dewan Keamanan ya Amerika bisa veto, tapi ketika di Majelis Umum mungkin kesepakatan forum karena itu adalah one state one vote, banyak yang juga mengecam Israel, tapi ya tidak bisa dieksekusi karena kalau eksekusi kan harus sepersetujuan Dewan Keamanan gitu. Jadi itu menjadi ya bisa disebut sebagai dua sisi satu mata uang gitu ya antara Israel dan Amerika itu tidak terpisahkan gitu. Karena bantuan militer Amerika ke luar negeri yang terbesar itu ya Israel gitu. Dan yang kedua itu Mesir ya. Jadi Mesir itu adalah penerima bantuan militer Amerika terbesar kedua setelah Israel. Karena Mesir itu dijadikan sebagai penjaga Israel gitu. Pasca perjanjian Camp David ya. Makanya ketika terjadi revolusi Arab Spring kemarin 2011, ini kan cukup mengguncang itu. Makanya Amerika di situ sangat kelihatan bagaimana hipokritnya ketika kudeta Sisi itu justru dia dukung. Karena kalau yang berkuasanya Mursi, walaupun dia berusaha untuk melunak gitu ya terhadap Amerika dan Israel, ya tetap saja itu tidak aman bagi Amerika untuk bisa menjaga eksistensi Israel. Jadi dua negara yang mengelilingi Israel itu harus aman ya. Maksudnya aman dalam konteks menjaga Israel. Siapa? Mesir dan Yordan. Makanya dua negara itu kan segera bisa membuka hubungan diplomatik dengan dengan Israel kan sebelum kemarin rame-rame ada beberapa negara lain. Dulu ya cukup ramai juga terkait dengan pembukaan diplomatik itu. Nah itu untuk Amerika, Israel. Nah memang tadi ya perlu dipisahkan dulu karena seringkali tadi Pak Baliutnya itu ya campur aduknya itu ketika kita bicara konspirasi Yahudi global. Jadi kalau bicara konspirasi Yahudi global itu tentu tidak hanya Amerika. Di situ ada Inggris, ada Prancis gitu ya. Kemudian juga ada Rusia gitu. Nah, walaupun sekarang dominannya di Amerika Serikat karena memang negara adidayanya Amerika. Yahudi itu dia ya pinter gitu ya. Ya dia lihat mana negara adidayanya gitu. Ya dia pasti akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap negara adidaya itu. Karena kalau Israel kan kalau lihat peta tadi ya dia duri dalam daging ya, negara yang kejepit sebenarnya di tengah-tengah dunia Islam gitu. Ya kalau mau betul-betul serius menghilangkan Israel di dunia Islam ya bisa gitu. Nah, cuman kan masalahnya di belakangnya ada siapa dan dunia Islamnya kan dipecah belah gitu. Oh ya dekeng maksudnya. Ada dekeng, ada backingnya gitu seperti. Dekengnya Jagger ya masalahnya ini. Ya. Ya itu mungkin
untuk pertanyaan yang tadi. Nah ini ada 3 lagi, Ustaz. Ya. Pertanyaan lagi. Nggak tahu ini waktunya cukup atau tidak. Kan harusnya sampai jam 10 ya, tapi gimana, Ustaz? Masih bisa atau Ya, nggak apa-apa. nggak apa? Sambil Oke, nunggu berarti sahur. sambil nunggu sahur ya, kita diskusi menarik ya, bermanfaat. Apalagi di bulan Ramadan ya, kita ini mudah-mudahan menjadi amal soleh juga buat kita semua seperti itu. Nah ini ada lagi nanya, ini bagaimana hubungan Amerika dengan ini, Zat, dengan nenek moyangnya katanya, dengan Eropa, mitranya seperti apa gitu kan, rivalitas, apakah rival, apakah mitra ya dengan Eropa seperti itu. Karena kan dulu tadi Zat sudah sampaikan, mereka dulu pernah berkuasa ya Eropa tuh gitu kan sebelum Amerika, tapi sekarang Amerika. Nah jadi apakah sekarang keduanya itu tunduk sama Amerika, ataukah memang masih ngintil-ngintil gitu, nyari kesempatan seperti itu, apakah seperti itu gitu, atau memang udah tunduk murni sama Amerika gitu, karena udah nggak punya kekuatan politik, kekuatan materi, kekuatan SDM dan sebagainya. Mungkin itu sih pendapat. Mangga, Ustaz. Ya, walaupun mereka itu sama-sama kapitalis global ya, tapi kan mereka itu adalah bangsa yang berbeda ya. Amerika, Inggris, Prancis gitu ya, Jerman. Sekarang mereka adalah kapitalis secara ideologinya, tapi secara nation mereka adalah nation yang berbeda-beda, yang masing-masing punya pride sendiri-sendiri gitu ya, punya kebanggaan sendiri-sendiri, punya karakter sendiri-sendiri gitu, dan mereka saling bersaing sebenarnya gitu, untuk bisa menjadi negara hegemonik gitu. Di satu sisi mereka bisa bermitra, di sisi lain mereka ya bersaing gitu untuk bisa memenuhi, kalau dalam bahasa normatifnya kan, kepentingan nasional masing-masing gitu. Bagaimana persaingan Inggris dan Prancis di Uni Eropa itu kan kelihatan, sehingga muncullah Brexit gitu ya. Inggris keluar dari Uni Eropa. Ya karena di situ ada kepentingan pragmatis yang berbeda gitu. Ya kalau sudah berbeda dalam kepentingan pragmatis ya cerai pun terjadi gitu. Atau mereka saling mengkudeta penguasa bonekanya lah, anggap begitu, ya itu bisa dilakukan gitu. Bagaimana misalkan persaingan Inggris dan Amerika di Arab Saudi ya, antara Amerika yang mendukung MBS dengan Inggris yang mendukung Raja Salman gitu ya. Ini kan sangat kentara, terlihat dari kasus Jamal Khashoggi misalkan kemarin gitu. Itu sampai sebegitunya gitu. Bahkan dalam konteks Indonesia misalkan Papua ya, kalau kita mau sebut bagaimana persaingan Inggris dan Amerika di Papua itu kan luar biasa gitu ya. Inggris dia mendukung Benny Wenda gitu ya, makanya dia kasih kantor di Inggris, kemudian dia support juga melalui Australia. Tapi di sisi lain Amerika tetap tidak mau penguasaan Freeport itu akhirnya kemudian lepas, karena kan kalau misalkan Papua merdeka belum tentu Amerika bisa tetap eksis di Freeport gitu. Makanya Amerika di satu sisi mendukung Indonesia gitu ya, supaya konsesi Freeport-nya tetap dia jaga, tapi di sisi lain isu-isu HAM dia mainkan gitu ya untuk menjadi penekan bagi Indonesia gitu. Belum lagi nanti ada pemain lain yang turut bermain kan, Cina ikutan gitu. Jadi ya itulah HI seru gitu ya. Kita hanya membaca apa yang nampak, menduga-duga, menganalisis gitu. Realnya kan kita sendiri nggak tahu, benar gitu ya. Tapi ya kita membaca dari apa yang kita tangkap dan kita kait-kaitkan satu sama lain gitu ya. Sehingga itulah kekuatan analisis kita dalam konstelasi internasional itu seperti itu. Jadi tidak ada ya namanya ilmu sosial ya, ilmu politik, Ya, bukan tidak ilmu ada rumus pasti ya. yang pasti. Gitu. Ini mitra atau rival ya, kadang mitra kadang rival gitu. Tergantung nanti case-nya apa gitu. Seperti itu. Walaupun tadi kalau terhadap dunia Islam, Sama ini ya. kita bisa sebut mereka sejalan itu, karena ya, makanya petanya Samuel Huntington tuh menurut saya itu perlu kita ya kita jadikan pegangan lah ya, maksudnya sebagai gambaran saja gitu ya, bahwa memang kalau Barat dengan Islam itu dia more
clash ya. Kalau Huntington dia kan petakan, ada clash antar berbagai peradaban. Dia kasih garis tebal, ada garis tipis gitu ya. Yang garis tebal itu dia more clash atau more clash ya. Jadi clash-nya itu kuat. Kalau yang garis tipis itu less clash. Jadi clash-nya itu dia tidak terlalu kuat gitu. Jadi Huntington tegas sekali. Dia sebutkan kalau Barat itu terhadap Islam pasti clash-nya kuat gitu. Dan dia kategorikan yang disebut Barat itu adalah Eropa dan Amerika. Seperti itu. Jadi mau Protestan, mau Katolik ya kalau kita sebut agama, yaitu sama sikapnya terhadap Islam. Gitu. Tapi yang berbeda itu adalah Rusia itu Ortodoks gitu. Ortodoks dia bedakan Huntington ya antara Barat dengan Ortodoks. Ortodoks itu personifikasinya kan di Rusia ya. Rusia. Walaupun sama-sama Ortodoks terhadap Islamnya, tetap dia more clash-nya masih more juga gitu. Seperti tapi terhadap peradaban lain itu berbeda-beda. Gitu. Saya lupa ini saya kasih gambarnya ya. Mungkin nanti bisa saya tambahkan. Peta semua Huntington menurut saya itu juga penting untuk bisa melihat pola interaksi antar peradaban. Ya. Itu mungkin jadi bekal bagi teman-teman ya untuk melihat lagi peta internasional seperti itu. Ini sebenarnya saat ada 3 lagi pertanyaan yang masuk. Pertama terkait kenapa kok sekarang negara-negara itu nyaman ya menggunakan ideologi kapitalis. Ini gimana? Apakah nyaman atau memang dipaksa sebenarnya gitu? Seolah-olah nyaman ya, tapi sebenarnya menderita juga kan seperti itu. Iya, tergantung dia aktif dan pasif ya. Kalau dia kapitalisme aktif ya nyaman lah, menjajah negara lain kan nyaman ya. Enak ya, dapat keuntungan soalnya. Iya, dapat keuntungan gitu, ngejajahin orang gitu. Dan ketika yang dijajahnya yang nyaman itu ya bonekanya, anteknya kan, karena dia dapat fee, dapat konsesi kan. Yang tidak nyaman ya masyarakatnya ya, rakyatnya gitu. Kenapa? Ya karena peradaban sekarang peradaban sekularistik ya. Artinya nilai-nilai agama dijauhi gitu, ditinggalkan gitu. Mereka ya sudah membangun peradabannya gitu ya. Ketika peradabannya itu sudah eksis, sudah dianggap menguntungkan, ya akhirnya mereka merasa nyaman kan gitu. Sampai nanti mereka merasakan adanya bobrok ya. Makanya muncul kan kritik-kritik terhadap kapitalisme global ya. Seperti ada gerakan Occupy Wall Street misalkan ya. Cuman kan kritik-kritik ini ya levelnya nanti kemasifannya ya. Nanti seperti apa gitu. Ketika kemasifannya tidak terlalu meluas ya itu nanti hanya bisa diselesaikan dengan solusi-solusi yang sifatnya pragmatis gitu. Akhirnya kemudian ganti rezim, diganti yang lebih biasanya sih tawarannya kan sosialis kan gitu, komunis gitu. Tapi ketika akhirnya menjadi semacam siklus ya dari kapitalis balik ke sosialis, nanti sosialis balik lagi kapitalis karena mereka sampai titik jenuh dengan itu akhirnya balik lagi. Dan kedua-duanya kan sama sekali tidak melibatkan prinsip-prinsip spiritual gitu. Nah, kalau peradaban Islam dia memberikan perspektif yang berbeda gitu. Yang semestinya itu tidak sampai ke titik jenuh ya. Kecuali kalau memang pembinaan keimanannya ya kepada umat itu kemudian lemah gitu. Kenapa umat Islam akhirnya terbawa ke ideologi kapitalis ya berarti pertanyaannya adalah penanaman nilai-nilai spiritualitasnya itu yang kemudian lemah gitu. Dan itulah yang menjadi juga dulu ya kemunduran peradaban Islam kan pada masa Turki Utsmani gitu. Karena sudah merasa mapan, akhirnya kemudian mereka terbuai dengan hedonistik, akhirnya ya meninggalkan hal-hal yang semestinya diajarkan oleh Islam. Itulah awal-awal terjadi kemunduran di dunia Islam kan begitu. Jadi sudah meninggalkan mabdanya, akhirnya ya mundur gitu. Ya, walau alam.
Masih di mute kan? Ya, ini katanya pertanyaan saya dari Julfa ya, Julfa Ninja Tama. Ini negara ideologis itu kan pikiran teorinya tetap ya, metodenya itu tetap. Nah, bolehkah teorinya dicampur katanya? Ya, dengan bercampur seperti itu dengan Sakopa Barat. Contoh misalkan, ini mungkin contoh konteksnya negara khilafah mungkin ya. Ini Umar bin Khattab pernah mengambil akuntansi orang kafir. Tak bolehkah negara mengambil teknologi yang dibuat orang kafir sebagai metode negara ideologis? Mungkin ini perbandingan adidaya saja. Negara Islam juga negara kafir seperti itu. Satu kasusnya adalah Umar mengambil akuntansi Barat seperti itu mungkin. Ya kita harus bisa petakan dulu mana fikroh, mana torikoh, mana uslub gitu ya. Kalau yang diambil oleh Umar bin Khattab itu tidak sampai ke, mungkin bahasa kitanya, penerjemahan kitanya itu metode, padahal itu hanya sekedar uslub saja ya. Teknologi itu hanya sekedar ya wasilah atau hal-hal yang sifatnya praktis, ya itu nggak ada masalah selama tidak mengubah fikroh dan torikohnya gitu. Akuntansi dalam Islam itu kan kalau hanya sekedar tools ya, tools akuntansi ya nggak ada masalah itu dipakai. Tapi ya akuntansi Islam itu tidak akan memasukkan misalkan unsur hitungan riba gitu ya. Ya itu nggak akan, karena itu bagian dari fikroh Islam yang tidak boleh dilanggar kan gitu. Nanti ada nggak bank dalam Islam? Bank itu ya nggak akan ada, akan hilang gitu. Karena nanti konsepsi pengumpulan harta masyarakat ya, lembaga yang menjadi penyalur harta masyarakat ya, itu kan tidak melalui mekanisme perbankan semacam sekarang gitu. Ya masyarakat kalau mau bisnis ya dia melakukan aktivitas syirkah gitu ya. Membuat semacam kerjasama antar orang-orang yang mau berbisnis, dan bisnisnya pun sudah ada ketentuan-ketentuan syariatnya, mana yang boleh mana yang tidak, bentuk syirkahnya seperti apa gitu. Ketika ada orang yang ingin nabung ya nabung tidak dijadikan sebagai kesempatan untuk mengumpulkan harta atau uang yang yang tidak produktif gitu ya, seperti itu ya, karena nanti Islam tidak menjadikan uang itu sebagai komoditas gitu. Uang itu alat tukar gitu. Kalau ingin uang itu dikembangkan ada cara-caranya. Tanmiyatul mal itu ada cara yang memang sudah diatur oleh syariat. Nah, contohnya begitu. Artinya kita harus bisa bedakan mana fikrah, mana thariqah, mana uslub gitu ya. Kalau teknologi sih nggak ada masalah ya. Karena teknologi itu bagian dari uslub saja atau wasilah saja gitu. Sekarang nuklir ya pakai aja nuklir karena memang perintahnya kan kita untuk menyiapkan kekuatan yang bisa menggentarkan musuh ya. Kalau sekarang kekuatan yang menggentarkan musuh itu adalah nuklir ya dunia Islam harus punya nuklir itu gitu. Tapi ketika menggunakan nuklir untuk perang itu beda lagi. Karena kita tidak boleh kemudian membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Fungsi nuklir bagi dunia Islam itu untuk menggentarkan musuh gitu, bukan untuk membunuhi orang gitu ya. Gitu. Kalau musuh pakai nuklir, apakah kita akan lawan dengan nuklir? Ya tidak gitu. Mungkin nanti perlu difikirkan teknologi yang bisa membunuh orang. Ya semacam nuklir tapi senjatanya itu dia bisa milih pasukan aja gitu ya, yang sipil tidak mati gitu. Mungkin perlu dipikirkan nanti teknologinya seperti apa gitu ya. Jadi karena ada batasan-batasan syariatnya gitu. Nah itu yang disebut sebagai fikroh dan thariqah yang tetap gitu. Tapi kalau masalah teknologinya yang terus berkembang sekarang, nuklir, kemudian nanti teknologi luar angkasa, drone, macam-macam gitu ya, atau cyber war gitu ya, ya itu harus dikuasai karena itu adalah bagian dari uslub dan wasilah, walaupun sekarang mungkin itu berasal dari orang-orang kafir gitu ya. Ya itu nggak masalah. Seperti halnya dulu sahabat ya, Rasulullah dan para sahabat itu menggunakan teknologi perang
dababah ya, yang sekarang mungkin apa dababah itu tank ya, yang diambil dari bangsa Romawi dan Persia. Karena orang-orang Madinah, orang-orang Arab itu ya mereka taunya pedang, panah, kuda gitu ya. Belum kenal itu pendobrak, benteng gitu. Ya itu diadopsi, dipakai gitu. Walaupun itu diambil dari orang-orang kafir. Karena itulah tidak mengubah, bukan bagian dari fikrah dan tarikah. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Justru kita umat Islam itu harus terus melek teknologi ya, harus update terhadap teknologi terkini yang memang itu bisa memperkuat kekuatan dunia Islam seperti itu. Ya, Allah. Ya, mungkin kita batasi sampai 22.30 ya, karena tapi ini masih ada pertanyaan lagi, 2 lagi, mudah-mudahan cukup. Dan berarti ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, karena ini juga ada 3 kalau saya lihat poinnya. Yang pertama terkait dengan ini isu kekinian, katanya SDGs itu apa sih ya? SDGs ya. Dan isu yang cukup kontekstual. Jadi ini gimana, apakah nanti dunia Islam itu kan kita berkuasa ini menjadi prioritas kan seperti itu ya. Yang kedua, kemudian garis politik itu kan tidak tetap ya. Maksudnya dari barat ke Islam itu tidak tetap. Nah itu melihat itu dari aspek mana ketika memang strateginya berubah seperti itu mungkin terhadap dunia Islam ya tadi. Satu lagi mungkin katanya bagaimana proses negara itu menjadi independen ya. Tadi disebutkan bahwasanya sebenarnya ada negara yang bisa jadi negara adidaya. Mungkin ini negara yang mungkin kata Ustaz tadi adalah negara yang berhasil menang perang, dia menjadi negara yang adik kuasa, mungkin seperti itu. Enggak. Ya, yang pertama tentang SDGs ya, Sustainable Development Goals. Ini emang seolah-olah sebagai konsep penyelamat lah dalam tanda kutip ya. Dunia sudah rusak, muncullah sikap-sikap moral gitu ya untuk menyelamatkan lingkungan, untuk mengstandarisasi kehidupan gitu ya, kependudukan, tingkat sanitasi, kesehatan macam-macam gitu. Jadi ada isu-isu moral yang memang akhirnya ini jadi menarik gitu ya untuk ya kalau tadi disebut kalangan milenial ya, bahwa ini juga mungkin sejalan dengan prinsip-prinsip Islam gitu ya, seperti itu. Nah, cuman kita harus hati-hati ya, karena sebenarnya isu SDGs ini atau dulu MDGs sekarang SDGs ini kalau saya melihatnya lebih ke semacam gagasan apa disebutnya ya, gagasan kalau istilah pemadam kebakaran gitu ya, istilahnya itu gitu. Jadi mereka yang bikin masalah gitu ya, kan kerusakan akibat kapitalisme global itu kan mereka yang bikin ya. Kerusakan lingkungan itu kan akibat kerakusan kapitalisme global. Komposisi demografi yang mengakibatkan kemiskinan itu kan akibat kerakusan kapitalisme global gitu ya, dan seterusnya. Akhirnya mereka coba jadi pemadam kebakaran bahwa enggak kok kita coba perbaiki dengan konsepsi SDGs ini, pembangunan berkelanjutan dan macam-macam gitu. Jadi ini seperti dulu kalau zaman Belanda ya. Belanda yang menjajah, supaya tidak kelihatan menjajah, mereka pakai politik etis gitu. Saya memisalkan seperti itu isu SDGs ini. Makanya memang harus dibongkar dari akar ideologinya gitu, bahwa SDGs pun itu lahir dari konsepsi kapitalisme global gitu. Jadi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kita terus berusaha untuk menyelamatkan lingkungan ya, dengan mengurangi emisi gas buang gitu ya, dengan menggunakan barang-barang 3R, reuse, reduce, recycle, dan seterusnya ya, karena kita peduli lingkungan. Kalau kapitalisme global yang serakahnya tidak dihentikan ya itu akan menjadi hal yang
tidak selesai gitu, karena akarnya di situ gitu, bukan di SDGs. Artinya SDGs itu dia bukan solusi yang sifatnya mendasar, tapi dia hanya sekedar politik etis dari kapitalisme global gitu ya. Kalau boleh nyinyir saya bilang begitu. Seperti itu. Makanya kita harus bawa diskusinya itu ke persoalan yang sifatnya mendasar. Saya beberapa kali ke UNIK ya di Jakarta, UN Information Center, dan memang sangat gencar itu isu-isu SDGs itu disebarluaskan. Bahkan mereka bikin ya supaya menarik kalangan muda ya, bikin kontesnya, kemudian ada duta-dutanya macam-macam gitu. Jadi memang harus dibawa ke diskusi yang lebih mendasar. Betulkah itu akan menyelesaikan problematika dunia yang diakibatkan oleh kerusakan kapitalisme global? Atau itu hanya sekedar lip service saja dari kapitalisme global supaya tidak kelihatan terlalu buruk gitu ya. Ada kok sikap-sikap moral positifnya gitu. Oke, kemudian garis politik tidak tetap. Ya, tadi strategi Barat terhadap dunia Islam kok berubah-ubah gitu ya. Kenapa seperti itu? Strateginya, mungkin strategi mereka terhadap dunia Islam itu berubah-ubah. Itu kenapa seperti itu? Dan juga pemetaan wilayahnya juga berbeda seperti itu. Ya, karena namanya khitah siasi dan uslub siasi itu dia akan menyesuaikan dengan dengan wadinya ya, dengan kondisinya gitu. Artinya kan untuk mereka mau menjajah nih misalkan, menjajah Indonesia dengan menjajah Malaysia kan beda caranya, beda strateginya gitu. Makanya kemudian akan menyesuaikan gitu, sehingga itu tidak tetap ya garis politik dan strategi itu. Indonesia negara kepulauan, makanya penting ya kalau kita belajar negara itu untuk melakukan pemetaan, baik pemetaan demografis, pemetaan geografis gitu ya, sehingga ketika mau melakukan interaksi dengan suatu negara itu kira-kira harus seperti apa gitu. Makanya ini menjadi pelajaran penting gitu. Kalau dalam HI itu salah satu supporting ilmunya adalah geografi. Orang HI nggak belajar geografi bingung dia gitu. Kan buta ya buta. Timur Tengah, bicara Timur Tengah itu harus kebayang. Makanya kalau ini calon diplomat ya, kalau jadi duta besar gitu. Karena ketika masuk ke Timur Tengah kan itu demografinya beda, bahasa, sosio-etniknya gitu ya. Kemudian juga kulturnya, nanti juga geografisnya beda. Di situ gurun, panas, kemudian di situ ada minyak gitu ya. Pengetahuan hal-hal yang sifatnya dasar itu menjadi bekal ketika kita melakukan interaksi dengan suatu negara gitu. Kalau kita menjadi wakil negara, diplomat gitu ya, pengetahuan-pengetahuan itu akan memberikan bekal kita untuk memperlakukan kita dengan negara itu interaksinya lu seperti apa, itu menjadi bekal gitu. Nah di situ nanti kita mau menjajahkan Torikohnya kan menjajah. Ini perspektifnya kita mau menjajah saja. Iya kalau misalnya negara lain mau menjajah gitu ya, ya uslubnya gimana ya, lihat dulu ini kayak gimana gitu. Apakah harus dengan keras atau mungkin dengan lembut aja dia bisa dijajah gitu, karena saking lemahnya gitu. Nah, jadi itulah kenapa garis politik dan strategi politik itu tidak tetap, bisa berubah. Kemudian bagaimana proses negara independen terjadi? Jadi bisa dua ya. Bisa memang dari dia negara adidaya ya, kemudian dia decline ya, turun posisinya karena terkalahkan, baik kalah perang atau mungkin ya kalah bersaing gitu. Atau memang dia secara kapabilitas negaranya dia menguat ya. Kayak Amerika ya. Amerika itu kan awalnya nggak ada negara di situ ya, benua Amerika itu. Kemudian muncullah koloni-koloni Inggris. Terakhir. Kemudian jadilah benua Amerika itu jajahan Inggris dan beberapa
negara Eropa lain ya, ada Spanyol, ada Portugis, ada Perancis gitu ya. Akhirnya kemudian mereka membentuk negara. Tapi karena Amerika itu memiliki kapabilitas negara yang cukup besar ya, sumber daya kuat, kemudian orang-orangnya mau berpikir gitu ya, akhirnya mereka lambat laun menjadi negara yang kuat gitu. Ketika menjadi negara kuat, akhirnya mereka mulai menunjukkan eksistensinya kan, bisa dari level kawasan dulu, nanti bisa masuk ke level dunia gitu. Jadi bisa semacam itu. Kayak Cina itu belum pernah dalam sejarah dunia dia masuk di kancah global. Itu belum pernah ikutan perang dunia gitu ya. Dulu perang dunia kedua pun dia sekutunya Amerika, tapi ya perangnya cuma di situ saja, nggak pernah keluar dari kawasannya, nggak punya pengalaman. Tapi ya sekarang dia itu kalau saya sebut emerging ya, terus menguat gitu. Walaupun posisinya belum sampai ke level bisa head to head dengan Amerika Serikat gitu. Tapi dia sudah bisa ke level itu. Masalahnya tadi dia bukan negara ideologis ya. Kalau negara ideologis dia punya sesuatu yang menjadi bahan untuk bisa bertarung di level global. Tapi kalau dia bukan negara ideologis ya dia pasti tetap mengikuti negara ideologis yang lain gitu. Jerman gitu ya. Jerman itu kan dia punya sejarah yang kuat, kemudian juga ya pada masa Hitler dia mampu gitu ya untuk bisa membangkitkan bangsanya untuk bahkan memicu perang gitu ya. Ketika kalah pun sekarang dia bisa bangkit lagi gitu karena memang punya karakter sebagai negara yang punya kapabilitas sebagai negara yang kuat gitu. Nah kita Indonesia mungkin nggak ya secara potensi sebenarnya mungkin gitu. Kalau kritik saya terhadap Indonesia kita di level karakter saja gitu. Sumber daya alam cukup, sumber daya manusia cukup gitu ya. Nah cuman karakternya mungkin karena terlalu lama dijajah ya kita tidak muncul karakter sebagai bangsa yang kuat gitu untuk memimpin dunia gitu. Jangankan dunia di level Asia Tenggara aja gitu ya. Nah, kemarin kan kita dilecehkan lagi sama Singapura gitu. Untuk nyari kapal selamanya kita minta bantuannya ke Singapura gitu. Singapura itu Negara apa sih? Bandung kalau seluas Bandung katanya. ya Bandung dan kabupaten lah gitu. Dari Padalarang ke Cicalengka itu Singapura itu kan. Iya. Gitu. Kecil sekali, penduduknya cuma nggak nyampe 10 juta kan gitu. Tapi dia ya kecil-kecil tapi dia punya hubungan yang kuat gitu ya, punya independensi karena ya lahir dari sebuah konflik kan gitu ya, etnis Cina yang terjepit di Malaysia akhirnya dia bisa menunjukkan eksistensinya. Nah itu contoh ya untuk Indonesia. Jadi ini PR bagi Indonesia kalau ingin menjadi negara yang kuat gitu. Kita punya sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian juga kita punya posisi geografi yang menurut saya sangat strategis gitu ya. Nah, cuman ya pembentukan karakter bangsanya ini yang menurut saya susah ya kalau karakter ya. Butuh loncatan pembangunan karakter gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan seringnya bicara politik yang sifatnya konsepsional ini bisa menguatkan karakter bangsa ini. Sayanglah potensi yang luar biasa ini tidak menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Gitu. Ya, walau alam bisa. Ya, mudah-mudahan ya dari acara ini muncul lahir ini ya bangsawan negarawan ya. Negara atau manusia internasional seperti itu. Mungkin nanti ke depan kita coba kita akan bicarakan lagi terkait dengan kedalaman di pembahasan yang ingin kita perdalam lagi karena tadi ya kita bicara kawasan banyak gitu. Itu ada 6 kawasan tadi. Harusnya kan kita masuk satu persatu seperti itu. Ya mungkin karena waktu juga nih yang membatasi kita terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan sama mungkin hal apa yang tugas yang mungkin bisa dilakukan ya. Ini mungkin berhubungan juga dengan kemarin itu Pak Dr. Yanto memberikan semacam tugas itu mengawasi 2 kawasan. Pertama terkait Cina ya, bukan Cina,
Myanmar ya untuk internasional. Ini cocok saya dengan HI seperti itu. Yang kedua tuh kalau nggak salah satu lagi itu apa ya? Saya lupa lagi. Jadi tentang dunia internasional mungkin bisa disatukan seperti apa yang harus dilakukan terhadap dunia internasional ini seperti itu mungkin. Sebagai penutup juga. Kalau suggest ya, saya mendorong membangun kesadaran politik lah ya. Jadi dengan kegiatan ini ataupun selepas kegiatan ini kesadaran politik itu harus tumbuh ya. Agar kemudian tidak hanya sekedar euforia kesenangan belaka, tapi ini menjadi sebuah kesadaran yang terus melekat pada diri kita terhadap situasi-situasi politik. Terutama bahwa kita harus sadar hidup kita ini tidak hanya ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya lokal, justru sebagian besar apa yang kita alami ini adalah buah atau dampak dari kebijakan-kebijakan yang sifatnya global ya. Demokrasi, HAM, sekarang terorisme, radikalisme gitu ya. Dalam konteks ekonomi, kapitalisme global, perbankan macam-macam itu semuanya adalah dari global gitu. Yang kemudian akhirnya kita terseret dan terpaksa menjalankannya seperti itu. Nah, dalam konteks tugas, kalau saya sih mendorong kalau mengamati ya mungkin tadi skala saya nggak tahu juga alasan Myanmar itu apa ya. Mungkin karena isu yang hangat mungkin ya dalam konteks yang lebih dekat. Kalau saya sih lebih senang kita itu mengamati negara adidaya dulu gitu. Karena apapun yang kalau kita bicara Myanmar misalkan, Myanmar itu kan juga buah persaingan antara Inggris dan Prancis, Inggris dan Amerika kan gitu. Bukan sekedar rezim militer Myanmar dia membungkam demokrasi di Myanmar gitu, bukan sekedar kita baca seperti itu, tapi di balik itu ada persaingan antara Inggris dan Prancis terhadap penguasaan Myanmar ya, baik dalam konteks ekonomi ya, di situ ada tambang-tambang, kemudian juga dalam konteks pengaruh politik gitu. Jadi kita juga bacanya ya Myanmar itu adalah kalau bahasa siapa dulu? Panglima TNI Pak Gatot ya. Ini semua adalah proxy war ya. Perang proksi, perang boneka ya. Yang di bawah itu adalah mainan dari pemain-pemain global gitu. Ya itu mungkin dari saya. Walau ya ini Sat, mungkin ada rekomendasi buku ya yang bisa nanti kita hadiahkan untuk pertanyaan terbaik yang bisa jadi acuan lah seperti itu, yang buku yang menarik ya mungkin seperti itu. Saya sih mau kasih free buku PDF ya. Tapi. Mungkin kita panitia bukukan lah, bisa di print ya seperti itu. Ya, nanti saya kasih lah beberapa buku yang recommended ya. Ya saya harus pilih juga banyak banget ya. Yang ya bagi ini kan Islam dan HI ya, ada beberapa buku Islam dan HI yang menurut saya juga menarik ya. Karena ini adalah kajian baru dalam studi hubungan internasional, itu bisa dibaca. Cuman memang masih berbahasa Inggris sih, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa, jadi tantangan juga nih. Ya. Kalau ingin jadi manusia internasional, jadi bahasa Inggris sih kita harus. Ya, mau tidak mau karena memang itu bahasa internasional. Seperti itu. Ada sih yang bahasa Arab juga. Ya, nggak apa-apa. Ya, misalnya nanti saya share bukunya. Siap. Ya. Atur nuhun Budi, ya, Budi atas materinya. Mungkin ke depan kita akan perdalam lagi, nanti kita akan bicarakan dengan teman-teman di kelas, mereka ingin dalam hal apa ya, untuk kajian lebih mendalam seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bukan pertama-pertama, akan berlanjut, karena ini kajian sistem politik Islam LSP ini juga akan terus berlanjut seperti itu. Tidak, karena ini kita buat khusus untuk di Ramadan, seperti mungkin nanti di setelah Ramadan akan lebih intensif lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Ustaz Budi, dan juga terima kasih teman-teman sudah ikut sampai akhir. Misalnya ini sampai 22.40, tapi pesertanya alhamdulillah masih banyak nih. Alhamdulillah, berarti antusias seperti itu dan menarik materinya. Kalau membosankan mungkin sudah pada pergi semua seperti itu. Mungkin itu Kang Rapi, atur nuhun dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke host, ke MC seperti itu, Kang Rafi. Ya, baik. Terima kasih. Insyaallah ya, luar biasa awal sampai akhir antusiasme dari peserta sangat luar biasa, di mana tadi diperlihatkan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa juga. Dan mungkin nanti insya Allah nanti ke depannya kita mungkin akan adakan kajian lebih dalam lagi terkait dengan hubungan internasional ini. Ya baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Budi yang sudah hadir dan juga menyampaikan ilmunya, pada Kang Firman juga yang sudah memandu acara ini, dan juga kepada para peserta yang sudah dari awal sampai akhir ini setia untuk menonton dan juga mendengarkan materi yang telah disampaikan di pertemuan kedua ini. Baik, mungkin untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sekian saja. Insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya di tanggal 2, mungkin. Tanggal 2 Mei, tanggal 2 Mei dengan pembahasan materi yang nanti akan ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk tadi mengisi daftar hadir yang sudah dicantumkan di kolom chat. Silakan untuk diisi. Mungkin kita cukupkan ya pertemuan pada malam hari ini. Ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga doa kafaratul majelis. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Ya, hatur nuhun, Ustaz. Baik.